itu berdasarkan kelakuan pejabat kita, doyannya itu berdasarkan si ini, si itu, bukan berdasarkan sains. Saya perkirakan krisis akibat pandemik ini akan lebih panjang, bagaikan huruf double W kayak begini nih, ya kan? Jadi ini anjlok, sebentar naik lagi, bakal anjlok lagi, bahkan W miring, ya, baru dia recover lagi. Ini akan butuh waktu 1,5 tahun sampai 2 tahun. Ya, itu ramalan saya 1,5 tahun yang lalu. Tapi karena pemerintahnya kerjanya cuma ganti-ganti istilah doang, ya kan? Ini kayaknya UV-nya bakal lebih jauh lagi dalam gitu loh. Ya, bakal makin lama lagi. Dan dampaknya sangat luas. Ya, yang terjadi kan Baik. maaf terlambat saya. Ya, Pak. Baik, Pak. Silahkan, Jangan Pak. dipanggil Pak, saya nggak pernah dipanggil Pak, dipanggil Bang. Siap, Abang. Baik, Bang. Silakan, Bang. Pertama, saya senang sekali bisa diskusi dengan kawan-kawan HMI, karena dari dulu HMI itu badung-badung, bandel-bandel, tapi di belakangan hari rata-rata jadi pemimpin. Mulai dari Bang Akbar, Fahmi Idris, banyak sekali lah. Di masa lalu yang waktu mudanya badung-badung, bandel, ya kan? Tapi organisatoris, dan setelah berumur rata-rata jadi pemimpin penting. Ya, mudah-mudahan generasi ini yang juga mudah-mudahan badung-badung, ya kan, bisa jadi pemimpin di masa depan. Nah, dalam kaitannya dengan pandemi ini, ada beberapa hal. Satu, tahapan-tahapan penanganan pemerintah. Yang namanya krisis atau pandemi bisa terjadi kapan saja, di mana. Yang penting kemampuan kita untuk mengendalikannya, mengatasi krisis seperti pandemi. Nah, kalau kita lihat sejak 1,5 tahun lalu, ada 4 tahap yang dilakukan oleh pemerintah. Satu, tahap sampai dengan Maret tahun lalu itu sibuk membantah-bantah tidak mungkin COVID sampai di Indonesia. Orang Indonesia banyak makan bumbu-bumbu, disinari matahari, nggak mungkin ada COVID. Kemudian penuh dengan lelucon, bahwa dengan makan nasi kucing bisa sembuh, ini itu bisa sembuh. Penuh lelucon tahap pertama. Padahal bulan Januari, Vietnam itu sudah menyetop semua orang dari Cina masuk Vietnam, padahal berbatasan.
sehingga masalah COVID di Vietnam terkendali. Pada sekitar Januari juga Taiwan yang dekat sekali dengan Cina daratan dan setiap tahun ada 20 jutaan kali turis dari Cina daratan ke Taiwan, dia tutup perbatasannya sehingga Taiwan nyaris nggak ada dampaknya COVID. Indonesia, karena pejabatnya punya kepentingan bisnis, malah kasih izin untuk TKA Cina untuk masuk ke Indonesia. Dan yang kedua, malah kasih insentif kepada turis yang mau ke Indonesia. Yang ketiga, pemerintah menyewa buzzer 72 miliar untuk kampanye bahwa COVID itu bukan masalah. Bayangin nggak itu? Masalah kesehatan, ya, dia anggap bisa diselesaikan dengan menyewa buzzer yang kampanye anti COVID. Ya, nah setelah tahap 1 ada tahap 2, mulai panik akhir Maret, mulai susun anggaran untuk mengurangi COVID dan mengurangi dampak ekonominya. Ternyata sepanjang tahun 2020 telah dihabiskan 1.035 triliun menurut Badan Pemeriksa Keuangan. Itu uang besar sekali. Tapi tidak ada dampak terhadap pengurangan COVID. Dan yang kedua, tidak ada dampak terhadap perbaikan ekonomi. Kok bisa ngabisin setahun 1.035 triliun, nggak ada dampaknya terhadap pengurangan COVID? Nah, ternyata kalau kita kaji, kemungkinan hanya 2. Satu, ada mismanagement, yaitu dananya seolah-olah untuk COVID, tapi tidak dipakai untuk COVID, untuk bantu kawan-kawannya, oligarki, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang kedua, memang dana untuk COVID, untuk bansos, dikorupsi. Menurut Novel Baswedan, hampir 100 triliun yang dikorupsi. Ya, jadi walaupun kita udah jor-joran, uang 1.035 triliun, nggak ada dampaknya karena nggak ada fokusnya sama sekali. Nah, tahap 3 adalah pada waktu itu Gubernur DKI Anies Baswedan dan beberapa bupati ingin melakukan lockdown. Dia ingin tutup daerahnya dan mereka punya uang yang cukup untuk kasih makan yang nggak mampu atau yang miskin. Nah, pemerintah pusat ketakutan kalau ini terjadi, Gubernur Anies Baswedan bisa sangat populer sekali. Bupati Pati bisa terkenal sekali dan sebagainya. Ketakutan kalah populer. Akhirnya diambillah kekuasaannya semua ke pusat. Ya, nggak boleh daerah ambil inisiatif sendiri. Diciptakanlah PSBB, apa-apa itu yang pertama. Itu tahap 3. Nah, tahap keempat itu tahap panik. Ya kan, ternyata peningkatan COVID itu tidak lagi mendatar slope-nya, tapi eksponensial, naik tinggi. Baru panik. Nah, solusinya apa? Ganti-gantilah istilah penanganan COVID itu. Ternyata ada 12 istilah sejak awal COVID sampai hari ini. Yang terakhir apa itu? PSBB. Ya, level 4. Hah? PPKM sekarang, Bang. PPKM level 4, Pak. PPKM. Ya, jadi kayak kalau kita beli mie bakso, kan ditanya pedasnya level berapa, Pak? Level 3, ya kita udah kepanasan mulut. Level 4, kita bisa mencret. Jadi dia ganti-ganti istilah doang. Pertanyaannya, ada nggak di seluruh dunia negara yang menyelesaikan COVID hanya dengan ganti-ganti istilah? Ternyata kagak ada.
Ya, solusinya sederhana. Negara yang berhasil menangani atau mengurangi COVID itu melakukan lockdown. Ya, Taiwan, Singapura, Australia, New Zealand, negara-negara di Eropa. Ya, nggak ada pakai istilah-istilah lain, ya cuman lockdown. Walaupun lockdownnya bisa jadi misalnya sebulan, habis itu berhenti dulu. Nanti kalau ada lagi COVID-nya, lockdown lagi, seperti yang terjadi di Australia. Jadi solusinya cuma lockdown. Nah, tetapi pemerintah Indonesia tidak mau menggunakan istilah lockdown. Karena ada tanggung jawab. Kalau lockdown, dia harus kasih makan rakyat yang nggak mampu, termasuk binatang peliharaan manusia. Nah, dia nggak mau, dia mau lepas tanggung jawab. Dia cuma mau ngatur-ngatur doang, ya, tapi dia nggak mau kasih makan rakyat yang susah. Saya memang bingung, kok pemerintah ini kalau menyangkut rakyat pelit banget gitu. Super pelit. Tapi kalau menyangkut kawan-kawannya, menyangkut yang lain-lain, 2020 ngabisin 1.035 triliun. Padahal kalau lockdown, misalnya sebulan berapa sih biayanya? Misal kita kasih makan yang nggak mampu itu sekitar 70 juta keluarga. Kalau dikasih satu orang 1,2 juta, cuma 100 triliun sebulan. Kalau sampai kita lockdown 3 bulan, hanya 300 triliun. Terus kalau kasih obat-obat gratis, beneran gratis dan ada, ya itu total hanya 400 triliun. Ya, ada duit nggak? Ada banget. Kalau ada menteri, pejabat yang bilang nggak ada duit, suruh kursus ke rumahnya Rizal Ramli. Sederhana doang itu, Pak. Hentikan aja dulu semua proyek-proyek infrastruktur, termasuk bangun ibu kota. Anggaran proyek infrastruktur itu 435 triliun, lebih dari cukup untuk membiayai penanggulangan COVID ini. Nah, hari ini rakyat cari obat aja susah. Pak Jokowi kemana-mana itu tanya obat-obat kagak ada. Yang kedua, saya tanya sama teman-teman dan rakyat biasa, mau nggak kamu sih diam di rumah sebulan di lockdown, tapi pemerintah kasih uang makan dan obat-obatan? Jawaban mereka semua, mau banget Bang. Ya, kapan lagi kita bisa kelonan sama istri sebulan di rumah, kelonan sama anak-anak di rumah. Jadi rakyat kita tuh senang sekali kalau bisa tinggal di rumah, tapi dapat biaya makan dan obat-obatan. Cuman karena pemerintah ini pelit, tidak mau menjalankan undang-undang karantina, yaitu lockdown, maka dia nggak mau nyediain kecuali basa-basi lah, sebagian ada yang dapat, bansos atau apa, tapi mayoritas itu nggak dapat. Sehingga buat mereka, daripada anak saya nggak makan, istri saya nggak makan, lebih bagus saya keluar deh, ya, buat cari uang, ya. Saya lebih takut anak saya kelaparan daripada COVID. Sebetulnya dia takut juga sama COVID, tapi dia nggak mau keluarganya kelaparan. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan? Satu, jangan ganti-ganti istilah lah, pakai aja lockdown, please. Yang efektif di seluruh dunia itu lockdown. Yang kedua, kasih rakyat obat gratis. Ini presiden aja nyari obat susah, apalagi rakyat biasa. Yang ketiga, memang mau nggak mau harus divaksin. Nah,
Memang ada yang bilang vaksin nggak efektif. Betul tidak efektif karena kita pakai vaksin Sinovac yang kualitasnya rendah. Artinya dari 100 orang yang divaksin, 50 itu efektif, 50-nya sama sekali tidak efektif. Bisa kena lagi. Nah ini gara-gara pemerintahnya pelit. Ngapain sih lu pakai Sinovac? Ya, pelit amat sama rakyat. Nyawa rakyat dijadikan perjudian. Ya, dan Sinovac itu di Amerika, di Eropa, di Timur Tengah, di Singapura dilarang dipakai. Ya. Jadi harus divaksin, tapi vaksin yang kualitasnya, yang efektivitasnya di atas 95-98%. Pfizer, Moderna, dan lain-lain. Ya, jadi bukan asal vaksin dengan kualitas yang rendah. Nah, untuk bisa mencapai herd immunitas, 70% rakyat Indonesia harus divaksin, yaitu sekitar 180 juta orangan lah. Kali 2 suntikan harus ada 360 juta suntikan. Seandainya setiap hari divaksin, ya 2 juta orang, itu hanya butuh 6 bulan untuk mencapai herd imunitas. Bisa nggak sih? Bisa banget. Ya, misalnya waktu Presiden Bush di Amerika, COVID itu betul-betul menggila, yang meninggal banyak, yang kena banyak, tidak terkendali. Begitu terpilih presiden baru, Biden, dia dilantik tanggal 15 Januari, dia katakan sampai saya di hari kemerdekaan Amerika 4 Juli harus setengah dari orang Amerika harus sudah divaksin. Berhasil tuh. Ya, akhirnya di Amerika terutama di kota-kota yang di utara dan di timur, orang nggak usah pakai masker, lain-lain. Yang bandel itu yang nggak mau divaksin. Yang masih banyak di Amerika Tengah, di Amerika bagian selatan, ya kan, yang bandel nggak mau divaksin, akibatnya korbannya banyak. Ya, jadi buat saya mas sederhana, jangan pakai istilah-istilah kagak jelas ini. Itu hanya istilah untuk melepaskan tanggung jawab konstitusional. Kalau rakyat harus disuruh diam di rumah, undang-undang karantina mengatakan pemerintah masih kasih makan, masih kasih obat, termasuk binatang peliharaannya. Itu aja kok dikerjain. Ya. Yang kedua, harus dikasih obat gratis. Biayanya nggak banyak. Ya, tadi kan saya katakan cuma 400 triliun tuh, lockdown 3 bulan, plus obat-obatan. Nah, yang kedua harus vaksinisasi dengan vaksin yang tingkat efektivitasnya di atas 95%. Ya, dan harus bisa setiap hari 2 juta orang. Sehingga dalam 6 bulan sudah mayoritas orang Indonesia divaksinisasi, dampak daripada COVID ini akan mengecil. Mungkin masih ada kasus, tapi tidak sebesar ini. Nah, terus terang, saya nggak yakin sampai titik ini kan pemerintah lepas tanggung jawab terus. Ya, suruh rakyat diam di rumah, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tetapi tanggung jawabnya buat kasih makan seluruh orang Indonesia yang nggak bisa kerja, ya, misalnya di Jakarta lah, Jabotabek, total penduduknya 26 juta. Seperempatnya itu pekerja harian. Ya kan, 6 juta lebih ya. 6 juta itu yang harus dikasih makan. Mungkin di daerah lain angkanya lebih kecil. Nah, pertanyaan saya, pemerintah mampu nggak nyelesain kasus COVID ini? Menurut saya, mohon maaf, nggak mampu. Kelihatan kok
Masa ada yang usul menteri supaya bikin ekonomi Bali efektif, kerja dari Bali, ya kan? Ngabisin duit, nggak tahu tuh berapa belas miliar. Yang ada orang Bali malah lebih tinggi COVID-nya, ya kan? Jadi banyak sekali penyelesaiannya ini yang abal-abal, yang wish list, bukan berdasarkan objektif, target-targetnya apa, dan jadwalnya dong. Crisis management itu kan kawan-kawan tahu semua. Harus ada strategi bagaimana mengatasi krisis, harus ada target-target, dan harus ada jadwal setiap target. Ini nggak pernah tuh ada ceritanya. Nah yang kedua, seperti biasa, mereka main-main lagi dengan angka. Ya, jumlah testing dikurangin. Jadi kasus baru seolah-olah berkurang. Tapi kok tingkat kematian naik gitu loh. Harusnya kan logikanya kalau memang kena kasus kurang, tingkat kematian berkurang dong. Ini kagak, ya kan? Jumlah testing berkurang, akibatnya kasus baru yang dilaporkan menurun, tapi kok tingkat kematian naik. Nah, saya betul-betul sedih. Udah tahu krisis, nggak usah ngibul-ngibul lagi dah. Ya, just tell the truth, ceritakan apa yang sesungguhnya terjadi. Ya, sehingga kita rakyat bisa melakukan pilihan-pilihan yang rasional. Tapi kalau doyannya itu masih angka di spin, ini diputer-puter, wah ini COVID nggak akan selesai. Sehingga bisa jadi ada yang menarik kesimpulan, kalau mau COVID selesai mah gampang. Turunin aja Jokowi, gitu loh. Itu aja repot. Terima kasih. Oke, baik Bang. Terima kasih banyak Bang. Terima kasih. Izin teman-teman yang mau bertanya ke Bang Rizal nih, Bang Rizal Ramli, karena beliau agak menarik juga. Kalau mau selesai turunin aja Jokowi gitu ya Bang ya. Selesai ya angka-angka COVID jadi jelas gitu ya Bang. Teman-teman ada yang bertanya? Sebelum kita lanjut ke narasumber kita selanjutnya. Bang Ilham. Halo. Ya. Pak Moderator. Siap. Silakan. Izin bertanya Pak Moderator. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, bahwa tadi yang saya tangkap dari Bapak Rizal Ramli ada beberapa poin terkait dengan persoalan pandemi di negara kita. Dari mulai kebijakan yang sifatnya ekonomi, kesehatan, dan hal-hal lain yang kemudian menjadi keterkaitan dengan penanganan COVID, penanganan dan pencegahan COVID di Indonesia. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan perihal materi yang kemudian tadi disampaikan oleh Bapak Rizal Ramli. Yang pertama, ketika Bapak Rizal Ramli berbicara bahwa kebijakan-kebijakan hari ini yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah tidak efektif, dan kemudian seharusnya dan seyogianya pemerintah melakukan lockdown. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika kemudian kebijakan hari ini yang sifatnya ada beberapa pelonggaran terutama dalam konteks ekonomi, karena yang saya tangkap adalah persoalan ekonomi dan kesehatan itu hari ini berbanding lurus urgensinya di masyarakat kita. Apakah dengan solusi lockdown itu kemudian akan lebih berpengaruh terhadap perkembangan atau pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan juga menyelesaikan persoalan pandemi, karena ternyata juga ada beberapa negara yang saya lihat di luar sana menerapkan sistem lockdown, tapi pun pada akhirnya pasca lockdown itu ekonomi juga kemudian merosot, dan COVID juga pasca lockdown itu tetap ada dan tetap menyebar luas, karena virus ini kan berbicara terkait dengan aktivitas manusia, sentuhan aktivitas manusia. Itu yang pertama. Apakah lockdown menjadi solusi dari
apakah lockdown itu menjadi solusi dari pertumbuhan ekonomi dan penyelesaian persoalan kesehatan hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi yang saya tangkap itu ada berbicara terkait dengan vaksin Sinovac yang kemudian hari ini ditetapkan oleh pemerintah menjadi salah satu vaksin yang dipakai di Indonesia. Nah, tadi kan Bapak Rizal Ramli menyampaikan bahwa vaksin Sinovac ini tidak efektif untuk diterapkan kepada masyarakat Indonesia. Pertanyaan saya dua. Yang pertama, apakah ada data bahwa vaksin Sinovac ini seperti yang tadi disebutkan oleh Bapak Rizal Ramli bahwa 50%-nya itu efektif, 50% itu tidak efektif. Apakah ada data yang kemudian dipunyai oleh Bapak Rizal Ramli untuk mengeluarkan statement tersebut? Terus yang kedua, dari persoalan vaksin ini, kalaupun memang Sinovac yang tidak efektif, menurut Bapak Rizal Ramli, vaksin apa yang seyogianya memang efektif untuk diterapkan kepada masyarakat kita hari ini? Mungkin dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bapak Moderator telah memberikan waktunya untuk saya menyampaikan beberapa pertanyaan. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Bang. Bang Rizal Ramli mungkin bisa langsung dijawab dulu berkaitan dengan lockdown dan pertumbuhan ekonomi, lalu kemudian berkaitan dengan vaksin Sinovac, dan kira-kira solusinya kalau bukan Sinovac, vaksinnya apa, Pak? Silakan, Pak. Speakernya, Pak. Ya, Bang. Ya, jadi Ilham, memang di seluruh dunia cara yang paling efektif adalah lockdown. Ya, di Eropa dulu ingat nggak, di Italia luar biasa sekali. Di beberapa negara Eropa, di Amerika, solusinya di lockdown. Bahwa kemudian ada versi baru, Delta, ya kan? Tapi sudah terkendali dulu yang utamanya. Ya, kalau ada Delta ya di lockdown lagi. Kok gitu aja repot gitu loh. Jadi solusi yang paling utama di Korea, di Vietnam, atau apa, Korea waktu itu cepat ya tutup. Nggak boleh orang asing dari Cina masuk Vietnam. Ada kasus kecil, di lockdown, ya kan? Bahwa kemudian ada lagi nongol ya lockdown lagi. Ya, di New Zealand ada 8 kasus saja di lockdown. 8 kasus. Karena sederhana, kalau nggak lockdown dibiarin, nanti makin lama makin banyak, biaya ekonomi sama finansialnya akan lebih tinggi. Kayak kita gini nggak jelas, makin lama kan makin gede. Ya, hari ini tingkat kematian kita termasuk paling tinggi. Sebelumnya Brazil, sekarang kita ngelewatin Brazil sebagai persentase dari yang kasus. Di India malah lebih rendah. Ya, karena kita tidak berani lockdown. India berani lockdown. Ya. Jadi seperti pengalaman di Eropa lah, ada kasus COVID di lockdown 2 kali 2 minggu, udah tenang, bebas lagi. Setahun kemudian nongol lagi ya, lockdown lagi, repot amat gitu loh. Ya, nah, cuman kan pemerintah Indonesia ini pelit sama rakyatnya. Dia nggak mau kasih makan rakyat yang nggak punya uang. Mereka terpaksa harus kerja. Jadi kalau ditanya tadi dampaknya sama ekonomi, saya mau tanya sama Ilham, lebih bagus mana? Di lockdown cepat, ekonomi memang berhenti total, daripada ecek-ecek, ekonominya nggak bangkit, malah lebih lama. Apa yang terjadi di Indonesia? Jadi kalau tanpa lockdown, ecal-ecal kayak begini, ya makin lama, makin panjang, itu biaya ekonominya, biaya finansialnya, itu akan sangat besar, seperti yang kita hadapi. Nah, misalnya pedagang,
Kalau lockdown sebulan dia nggak boleh ngapa-ngapain kan, tapi dia dikasih makan. Begitu nanti udah terkendali itunya, COVID-nya, ya dia bisa dagang lagi, lebih cepat malah solusinya. Nah yang kedua, Ilham aktivis AMI, harusnya lebih sering Google. Itu sederhana kok, effective rate, tingkat efektif Sinovac itu ada studinya di dalam sama luar negeri, lebih dari hanya 50%-an. Tinggal Google aja Ilham, cari effective rate daripada Sinovac, cari yang lain-lainnya. Nah, saya hanya sarankan rakyat Indonesia harus disuntik dengan vaksin yang efektivitas rate-nya di atas 95%. Supaya kalau dari 100 yang disuntik, 95%-nya betul-betul aman. Atau 9%-nya betul-betul aman. Tinggal sisanya 2%. Apa vaksinnya? Tinggal Google aja. Banyak kok itu laporan dari WHO dan sebagainya. Terima kasih, bukan? Saya. Ya. Saya Kamu kecil-kecil udah dipanggil Bang. Iya. Ya, Bang Wira, Ya. langsung ke pertanyaan ya, Bang ya. Silakan, Bang. Ya, terima kasih. Ini Bang buat Bang Adli, sejak COVID diumumkan ada di Indonesia, semakin lama ekonomi Indonesia semakin menurun. Nah, pertanyaan saya Bang, bagaimana menurut Bang ekonomi mandek, apa efek sosialnya nanti bagi negara Bang? Itu aja. Jadi 1,5 tahun yang lalu, Bira, saya nggak panggil Bang ya, maaf. Ya Bang. 1,5 tahun lalu, di awal COVID, saya kasih presentasi di media. Kalau pemerintah Indonesia cepat, efektif, ini anjloknya hanya kayak huruf V, victory. Saya kita 6%, anjlok, dalam waktu 6 bulan, 9 bulan bisa naik lagi. Jadi kayak begini aja huruf ini. Anjlok, naik lagi, hanya butuh waktu 6 bulan. Kalau pemerintah Indonesia efektif tanganin COVID. Saya katakan naga-naganya pemerintah Indonesia, ini saya ngomong bulan Maret, April tahun lalu, kagak bakal efektif. Karena cara mendekati masalahnya itu berdasarkan hearsay. Kata orang ini bisa nyembuhin, kata orang bisa begini, begitu. Bukan berdasarkan pendekatan ilmiah, scientific. Ya kan? Nah, saya waktu itu berdasarkan kelakuan pejabat kita, doyannya itu berdasarkan si ini, si itu, bukan berdasarkan sains. Saya perkirakan krisis akibat pandemik ini akan lebih panjang. Bagaikan huruf double W kayak begini nih, ya kan? Jadi ini anjlok, sebentar naik lagi, bakal anjlok lagi, bahkan W miring, ya, baru dia recover lagi. Ini akan butuh waktu 1,5 tahun sampai 2 tahun. Ya, itu ramalan saya 1,5 tahun yang lalu. Tapi karena pemerintahnya kerjanya cuma ganti-ganti istilah doang, ya kan? Ini kayaknya UV-nya bakal lebih jauh lagi dalam gitu loh. Ya, bakal makin lama lagi. Dan dampaknya sangat luas. Ya, yang terjadi kan rakyat marah, nggak boleh keluar rumah, tapi nggak dikasih makan, nggak dikasih ini. Akhirnya jadi masalah sosial. Biar rakyat kita itu sederhana kok. Kalau perutnya kenyang, hatinya gembira, otaknya tenang. Tapi kalau perutnya lapar, hatinya panas, otaknya mulai ngaco-ngaco. Itulah kenapa Bung Karno jatuh akhir masa jabatannya, karena rakyat buat makan aja susah. Ya, rakyat dipaksa makan bulgur, makanan kuda itu. Beras nggak ada, apa nggak ada. Akhirnya rakyat marah, Bung Karno jatuh.
Itulah yang terjadi pada masa akhir Pak Harto. Bulan April sama Mei di supermarket nggak ada beras. Akhirnya orang pada ngamuk, dukung mahasiswa. Jadi di Indonesia ini rumusnya sederhana. Kalau rakyat perutnya kenyang, hatinya gembira, otaknya tenang. Tapi kalau dia lapar, ya kan, hatinya panas, kepalanya udah mikir, aku hilang-hilangan dah. Nah, kalau ini pemerintah nggak hati-hati, nggak mampu, pelit sama rakyat, akan kejadian lagi hal seperti itu. Terima kasih, Wira. 10 tahun lagi saya panggil kamu Bang Wira. Apri Jambi. Ya, please. Baik, Bang Rizal Ramli.